Terima kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena besok 17 Agustus 2024, di mana seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Bagaimana Presiden pertama Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan besok juga akan menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya upacara kemerdekaan akan digelar di Ibu Kota Baru, Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan tombol subscribe untuk dukung channel ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Hisaichi Terauchi, pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara dan putra mantan Perdana Menteri Terauchi Masatake. Mereka bertiga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang pun bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Meskipun demikian, Terauchi menginginkan proklamasi diadakan pada 24 Agustus 1945. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu dan demi menghindari perpecahan dalam kubu nasionalis antara yang anti dan pro Jepang. Hatta pun menceritakan kepada Syahrir tentang hasil pertemuan di Dalat. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat mengakibatkan fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Soekarno menginginkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu hak PPKI. Sementara itu, Syahrir menganggap PPKI adalah badan buatan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan oleh PPKI hanya merupakan hadiah dari Jepang. Pada tanggal 2 September 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia di tangan sekutu. Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang akan bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang.
Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Soebardjo kemudian ke kantor Bukanful Laksamana Muda Maida di Jalan Medan Merdeka Utara. Maida menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat dan menjawab bahwa ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari tempat Maida, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan PPKI pada jam 10 pagi pada tanggal 16 Agustus. Keesokan harinya di kantor Jalan Pejabon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak. Dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus jam 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana yang terbakar gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sudancho Singgi, salah satu seorang anggota PETA dan pemuda lain membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru usia 9 bulan, serta Hatta ke Rangas Dengklok, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Rangas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Soebardjo, melakukan perundingan. Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkan ke Rangas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing. Pada malam hari setelah peristiwa Rangas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke-16 Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda, tidak mau menerima Soekarno dan Hatta yang diantar oleh Maida dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima pemerintah dari Tokyo bahwa Jepang tidak dapat memberikan izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Taroji di Dalat, Vietnam. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura ingkar janji agar dikasihani oleh sekutu. Soekarno dan Hatta lantas meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu. Melihat perdebatan yang panas, Maida dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maida mematuhi perintah Tokyo dan tidak mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut di daerah Angkatan Darat dan tidak punya wewenang memutuskan. Setelah dari rumah Nishimura, mereka menuju rumah Laksamana Maida diiringi oleh Sukihiro Miyoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Setelah menyapa Soekarno dan Hatta yang ditinggalkan berdebat dengan Nishimura, Maida mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maida. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, dan Soebardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah Sayuti Malik, Soekarni, dan Soediro. Miyoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks proklamasi tersebut. Tetapi kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Soekarno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan ini berarti transfer of power. Hatta, Soebardjo, BM Diah, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Malik tidak akan membenarkan klaim Nishijima.
Tetapi di beberapa kalangan klaim Nishijima masih didengungkan. Menurut sejarawan Benedict Anderson, kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung dari pukul 2 hingga 4 dini hari. Setelah konsep selesai disepakati, Soekarni mengusulkan agar yang mengatakan teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut milik Mayor Dr. Herman Kendeler. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Pada pagi hari 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pringgondikdo, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada jam 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sangsaka merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan Barisan Pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera, tetapi dia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latif Hedradiningrat, seorang prajurit peta, dibantu oleh Suhud untuk tugas tersebut. Seorang pemuda muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini bendera pusaka tersebut masih disimpan di Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Penggagasan. Mereka menuntut Soekarno untuk mengulangi pembacaan proklamasi, tetapi ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Dengan demikian, pemerintah negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik atau NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih atas usul dari Otto Iskandar Dinata dan persetujuan dari PPKI sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Proklamasi Klat adalah naskah asli proklamasi yang merupakan tulisan tangan sendiri oleh Soekarno sebagai pencatat dan merupakan hasil karangan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Para pemuda yang berada di luar meminta supaya teks proklamasi bunyinya keras. Namun Jepang tidak mengizinkan. Beberapa kata yang dituntut adalah penyerahan, dikasihkan, diserahkan, atau merebut. Akhirnya dipilih adalah pemindahan kekuasaan. Telah dirumuskan dan dibacakan di rumah orang Jepang, isi proklamasi pun disiarkan di radio Jepang. Naskah proklamasi Klat ini ditinggalkan begitu saja dan bahkan sempat masuk ke tempat sampah di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. BM Diah menyelamatkan naskah bersejarah ini dari tempat sampah dan menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari hingga diserahkan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha pada 29 Mei 1992. Naskah baru setelah mengalami perubahan teks naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan yang dikenal dengan sebuah naskah proklamasi otentik adalah merupakan hasil ketikan Sayuti Malik, seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi yang isinya adalah sebagai berikut. Tahun pada kedua teks naskah proklamasi di atas, baik pada teks naskah proklamasi Klat maupun pada teks naskah proklamasi otentik tertulis angka tahun 05 yang merupakan kependekan dari angka tahun 2605. Karena tahun penanggalannya digunakan pada zaman pemerintahan pendudukan militer Jepang, saat itu adalah sesuai dengan tahun penanggalan yang berlaku di Jepang, yang kala itu adalah tahun 2605. Tempat pembacaan teks naskah proklamasi otentik oleh Soekarno
untuk pertama kali adalah di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56, tempat pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia jam 11.30 waktu Nippon, sebutan untuk negara Jepang pada saat itu. Waktu Nippon adalah merupakan patokan zona waktu yang dipakai pada zaman pemerintahan pendudukan militer Jepang pada kala itu. Namun perlu diketahui bahwa pada saat teks naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno waktu itu, tidak ada yang merekam suara maupun video. Yang ada hanyalah dokumentasi foto. Suara asli dari Soekarno saat membacakan teks naskah proklamasi yang sering kita dengarkan saat ini adalah suara asli Soekarno yang direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia RRI, yang sekarang bertempat di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat. Dokumentasi berupa suara asli hasil rekaman atas pembacaan teks naskah proklamasi oleh Bung Karno ini dapat terwujudkan oleh berkat prakasa dari satu pendiri RRI, Yusuf Rono Dipuro. Wilayah Indonesia yang sangat luas, sedangkan komunikasi dan transportasi sekitar tahun 1945 masih sangat terbatas, ditambah dengan hambatan dan larangan untuk menyebarkan berita proklamasi oleh pasukan Jepang di Indonesia. Merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan berita proklamasi mengalami keterlambatan di sejumlah daerah, terutama di luar Jawa. Penyebaran proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di daerah Jakarta dapat dilakukan secara cepat dan segera menyebar secara luas. Pada hari itu juga, teks proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio dari kantor berita Domei, Waida B. Palanewan. Dia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahrudin. Kemudian dia memerintahkan M. Wus, seorang markonis, supaya berita proklamasi disiarkan 3 kali berturut-turut. Baru 2 kali F. Wus melaksanakan tugasnya, masuklah orang Jepang ke ruangan radio sambil marah-marah sebab mengetahui berita proklamasi telah tersiar keluar melalui udara. Meskipun orang Jepang tersebut memerintahkan penghentian siaran berita proklamasi, tetapi Waidan Palanewa tetap memerintah F. Wus untuk terus menyiarkan. Berita proklamasi kemerdekaan diulangi setiap setengah jam sampai jam 4 sore saat siaran dihentikan. Akibat dari penyiaran tersebut, pimpinan tentara Jepang di Jawa memerintahkan untuk meralat berita dan menyatakan sebagai kekeliruan. Pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar tersebut disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, para pemuda bersama Yusuf Rono Dipuro, seorang pembaca berita di Radio Domei, ternyata membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio. Mereka mendirikan pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK-1. Dari sinilah melanjutkan berita proklamasi kemerdekaan disiarkan. Usaha dan perjuangan para pemuda dalam menyebarluaskan berita proklamasi juga dilakukan melalui media pers atau surat selembaran. Hampir di seluruh harian di Jawa dalam menerbitkan tanggal 21 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain BM Diah, Sayuti Malik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Misalnya dengan slogan Respect Our Constitution August 17. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri. Meskipun menggunakan banyak media dan alat penyebaran, sebelum tahun 2005, pihak Belanda sebagai penjajah Indonesia tak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Melainkan tahun 1949, tanggal 27 Desember, sebagaimana pengakuan PBB, sebab mereka berpendapat bahwa pada tahun 1945, kekuasaan di Indonesia diserahkan kepada sekutu, bukan dibebaskan oleh Jepang. Di samping melalui media massa, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Upacara militer dilaksanakan di Istana Merdeka, sementara itu beragam perlombaan dihadirkan seperti lomba panjat pinang,
makan kerupuk, seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka dipimpin oleh Presiden RI selaku inspektur upacara. Upacara dimulai sekitar jam 10 pagi untuk memperingati awal upacara proklamasi pada tahun 1945. Seremoni peringatan biasanya disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi nasional Indonesia. Acara-acara pada pagi hari termasuk penembakan meriam dan sirine, pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih, pembacaan naskah proklamasi, dan lain sebagainya. Pada sore hari sekitar jam 5 terdapat acara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih. Kewajiban mengibarkan bendera menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lembaga negara serta lagu kebangsaan pasal 7 ayat 3 mengatur tentang kewajiban mengibarkan bendera merah putih bagi setiap warga negara yang memiliki hak penggunaan rumah, gedung, kantor, satuan pendidikan, transportasi publik dan transportasi pribadi di wilayah Indonesia, serta kantor perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri pada tanggal 17 Agustus. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.